Buat sebagian orang, foto ini tampak biasa saja. Tapi di balik foto-foto ini ada kisah yang sangat menyedihkan dan ada juga kisah yang sangat membahagiakan. Dia adalah Raden Ayu Srimulat, pendiri sekaligus pemilik grup Sri Mulat yang sangat fenomenal itu. Lantas, seperti apa perjuangan Raden Ayu Srimulat? Ada kisah apa antara Raden Ayu Srimulat, Teguh, dan juga Juju? Buat kalian para pencinta Sri Mulat yang sekarang mungkin sudah mama atau bapak-bapak yang mungkin ya sudah beruban ya, kalian wajib nonton ini. Mari kita simak selengkapnya di sana. Di sana. Di tahun 1947, Angkatan Laut Republik Indonesia di Purwodadi, Jawa Tengah mengadakan sebuah acara hiburan. Mereka mengundang salah satu grup orkes keroncong dan salah satu sinden terkenal, yaitu Raden Ayu Srimulat. Grup orkes keroncong itu bernama Bunga Mawar. Salah satu personilnya bernama Ko Chin Tiong, seorang pria keturunan Tionghoa. Nama lain pria itu adalah Teguh Slamet Raharjo atau biasa dipanggil Teguh. Dia adalah seorang gitaris orkes keroncong itu. Ia dan timnya diminta untuk mengisi acara itu. Ternyata Teguh datang bukan hanya mengisi acara bersama orkesnya, melainkan juga dipinjam untuk mengiringi kelompok seni lain. Mengiringi sinden terkenal di masa itu, yaitu Raden Ayu Srimulat. Kata bapak saya, nama Raden Ayu Srimulat sudah cukup terkenal. Ia sudah bernyanyi langgam Jawa dan keroncong sudah sejak lama. Mulai dari panggung ke panggung, kampung ke kampung, sampai dengan ke berbagai acara. Iya, sejak ia masih muda. Mungkin sejak usia belasan tahun lah. Coba kalau kita hitung pakai jari. ternyata masih kurang. Pak RT kan sudah bilang. Apakah betul Raden Ayu berasal dari keluarga Ningrat? Ya, informasi itu benar. Raden Ayu berasal dari keluarga Ningrat. Ia rela melepaskan status ningratnya, meninggalkan keluarganya demi sesuatu yang membuatnya bahagia. Ia kabur dari Kawedanan, Pekongan, Solo. Bagaikan bunga mekar di tengah padang pasir yang tandus. Saat ia bernyanyi di acara itu, tatapan matanya tertuju pada gitaris orkes tersebut. Siapa lagi kalau bukan Teguh Slamet Raharjo. Teguh sih sebenarnya pernah beberapa kali melihat Sri Mulat tampil. Bisa dibilang ia juga sebenarnya naksir gitulah sama si Sinden Kemoy itu. Namun momen acara itulah detik pertama Teguh berani membalas pandangan mata Raden Ayu Srimulat kepadanya. Konon katanya Cinta datang karena terbiasa. Itulah yang terjadi dengan Teguh dan Srimulat. Berawal dari pekerjaan, Teguh dan Srimulat semakin dekat secara pribadi hingga kemudian menjalin kasih. 3 tahun menjalin asrama. Teguh nekat meminang Srimulat ke pelaminan. Janji suci itu diucapkan tepatnya tanggal 8 Agustus 1950. sah, alhamdulillah, barakallahu laka. Memang sih ada perbedaan status dan usia yang teramat jauh. Teguh Jejagatulen berumur 21 tahun, sementara Srimulat berumur 39 tahun dengan dua kali Menjanda. Oh iya? ya menjanda. Memiliki imam hidup yang membuat hidupnya penuh cinta, Srimulat juga tak sungkan memanggil suaminya dengan sebutan Mas Teguh. Mas Teguh dengan penuh rasa cinta dan hormat kepada istrinya memanggil Srimulat dengan sebutan Yu Sri alias Mbak Ayu Sri. Terus kenapa ya Yusri seperti momennya merasa ketakutan seperti itu ya? Ia sadar di usia yang tak lagi muda, ia tidak mampu memberikan keturunan kepada Teguh. Ya sebenarnya Teguh juga gak mau ambil pusing. Pasalnya ia sudah memiliki buah cinta dari Srimulat, yaitu grup bernama Gema Malam Srimulat yang lahir di malam pengantin mereka.
Gema Malam Sri Mulat yang bergelut di bidang musik dan lawak kemudian tumbuh besar, berfungsi, dan kemudian menjadi legenda dunia hiburan di Indonesia. Seperti orang tua, Teguh dan Yusri mengayomi anggota-anggota di dalamnya, seperti orang tua yang sedang membesarkan anak-anaknya. Mereka keliling di berbagai kota di Jawa Timur untuk mencari panggung, meluapkan darah seni, sekaligus menghasilkan uang demi sesuap nasi. Rombongan seni itu terus tumbuh hingga dapat tempat khusus di Taman Hiburan Rakyat atau THR di Surabaya pada tahun 1961. Orang datang dan pergi seiring waktu berjalan. Itu pula yang terjadi pada grup ini. Mereka kedatangan seorang gadis cantik bernama Juwaria. Juwaria adalah seorang gadis yang nekat meninggalkan bangku sekolahnya demi bergabung dengan grup Gema Malam Sri Mulat. Pada awalnya ia datang sebagai penari, namun Sri Mulat dan Teguh melihat ia memiliki bakat lain sehingga ia diajak untuk menyanyi. Cuma kan gak bisa dicobain. Ternyata penampilannya Oke. Seketika itu juga ia pun langsung diberi nama panggung sebagai Juju. Aku sih yes. Nah, Tak cukup hanya menyanyi, Juju juga ditantang untuk melawak. Lagi-lagi ia tampil mengesankan. Meski tak sehebat pelawak-pelawak senior yang lain, yang pasti Juju perlahan merekah dari seorang gadis yang kabur dari sekolah menjadi salah satu primadona Gema Malam Sri Mulat. itu ada yang namanya siapa ya? Kadir apa gimana? Tahu? Tahu kan? Anaknya orang kaya itu. Iya. Siapa sangka di kemudian hari Juju ditunjuk oleh Raden Ayu Sri Mulat untuk menggantikan posisi dirinya sebagai suami Mas Teguh. Berikut kronologinya. Penyakit gula yang diam-diam menggerogoti Yusri. Ia tak ambil pusing meskipun sempat terjatuh dan terluka. Ia dan kelompok seninya tetap melenggang ke Banyuwangi tanpa Teguh yang harus mengawasi pementasan di Surabaya. Di Banyuwangi, Yusri terjatuh. Betisnya terluka hingga infeksi dan berdarah. Yusri mengalami demam tinggi lalu jatuh pingsan. Mendengar kabar Yusri ambruk, Teguh sigap meninggalkan Surabaya dan menjemput istri tercinta. Membopong Sri Mulat, Teguh membawa Yusri ke dokter. Namun infeksi sudah kadung parah. Dokter menyarankan kakinya diamputasi. Saran yang kemudian ditolak oleh Yusri demi tetap bisa tampil di atas panggung. Dokter malah menjatuhkan vonis kalau hidupnya tak akan bisa lama lagi bila kakinya tidak diamputasi. Dalam kondisi yang sakit, Yusri nerimo bila tidak bisa memberikan keturunan buat Mas Teguh. Tapi ia juga tidak mau bila suaminya tidak memiliki keturunan. Dengan penuh keikhlasan dan kebesaran hati, ia meminta Mas Teguh untuk menikah dengan Juju. Nggak tahulah. Tak lama berselang setelah menitipkan pesan pada Mas Teguh, Yusri pun berpulang. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1968, hari di mana tak akan pernah dilupakan oleh keluarga besar grup Sri Mulat. Selepas kepergian Yusri, Juju tak langsung naksir dengan Mas Teguh. Ia sungkan dengan bosnya sendiri, apalagi Teguh adalah suami yang amat mencintai istrinya, yang juga amat dihormati oleh Juju. Hingga kemudian ia mengalami pengalaman ganjil ketika Yusri dimakamkan. Ia melihat sosok Yusri muncul di antara orang-orang yang datang ke pemakaman. Yusri tampak menatap kepadanya, bahkan sosok itu pun berbicara kepada Juju. Sudah saya serahkan segala sesuatunya untuk melayani bapakmu. Begitu pesannya. Hati Juju pun bergejolak. Juju kebingungan sampai-sampai dia menangis. Lalu dia curhat dengan seorang pemain Sri Mulat bernama Harti. Dengan tenang Harti bilang begini. Nggak usah memusingkan mereka. Akhirnya hati Juju pun luluh. Ia mau didekati oleh Mas Teguh. Saya belum punya suami. Terus saya sama siapa sekarang kan? 1000 hari setelah kematian Yusri, atau tepatnya pada tahun 1970, mereka married alias Menikah.
Walau saat itu usia Mas Teguh 21 tahun lebih tua dari Cucu. Walau sudah menjadi istri Mas Teguh sekaligus pemilik grup Sri Mulat, Cucu tidak berubah. Dia tetap menjadi pemain dan menjadi seorang istri bila di rumah. Tapi lucunya, saat Mas Teguh memberi arahan kepada Cucu, malah nggak masuk. Masuk kuping kiri, keluar lewat kuping kanan. Nah, pada waktu itu Mas Teguh meminta asisten sutradaranya untuk memberikan arahan ulang kepada Cucu. Namanya kedua si Tarsan. Saya enggak pernah. Untungnya Mas Teguh sangat profesional terhadap Cucu. Ia senang saat melihat Johnny Goodell atau pemain lainnya pandai merayu istrinya di panggung. Ia juga tak cemburu ketika Cucu dipeluk oleh Asmoni atau Kepeng pada saat adegan mesra. Ya itu semuanya hanya tuntutan cerita. Pada pertengahan tahun 80-an, Mas Teguh meminta Cucu untuk pensiun dari panggung dengan alasan agar Kepeng bisa tampil sendiri. Meskipun di kemudian hari pelawak itu pun dikeluarkan dari Sri Mulat. Tapi Cucu tidak ingin hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Kemudian Cucu belajar menjadi juru rias pengantin. Dan Mas Teguh pun setuju. Riasan Cucu pun semakin dikenal. Di samping dia seorang seniman, harganya pun gak mahal-mahal amat. Hal itu menyebabkan banyak perias pengantin di Solo yang tutup. Namun di tengah karir Cucu yang menanjak sebagai perias, menjelang tahun 90-an, Teguh justru meminta istrinya untuk berhenti. Lah, kenapa? Alasannya pada waktu itu mereka sudah memiliki 4 orang anak, Koko, Ari Wibowo, Mia, dan Cynthia Perdana. Mereka merasa hidup dengan bahagia di hari tua dan didukung juga oleh kondisi ekonomi yang berlebih. Meski hidup bahagia, mereka tidak melupakan sosok Raden Ayu Sri Mulat. Yusri lah yang membuat Mas Teguh bisa menjadi bos grup lawak legendaris Sri Mulat dan menjadi suami Cucu. Mereka berdua tidak pernah melupakan Yusri dengan segala kebesaran hatinya. Foto Yusri terpampang pada dinding di atas ranjang Mas Teguh dan Cucu. Yusri seakan ikut jadi saksi Mas Teguh dan mantan pemainnya sekaligus muridnya menjalani mahligai rumah tangga yang bahagia. Teguh Slamet Raharjo meninggal pada tanggal 22 September 1996 di Solo, Jawa Tengah di usia 70 tahun. Setelah Mas Teguh meninggal, Cucu sempat menikah lagi dengan Mardianto, namun kemudian bercerai. Cucu pun meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015 di Yogyakarta di usia 67 tahun. Dan inilah akhir dari cerita kisah kehidupan pendiri Sri Mulat yang wajib kita ketahui. Sampai jumpa. Tolong dulu tekan subscribe-nya itu.